tau gak Jul, round pertama ya. round pertama Arul main. Dan gua ngeliat juga dari sesi itu ada satu pemain baru yaitu Shiro juga udah dimainkan tadi. Emang good game banget dari sesi Goboba. Tapi ini kayaknya kita langsung masuk aja dah ke dalam round kelima, dimana pesawatnya kita terbangkan di map Kalahari lagi. Nah, Arul main tuh dari area foundation. Ini dia Arul, apakah bisa memberikan impact yang bagus bagi teman-teman EVOS? Karena kayaknya kali ini EVOS dengan Eko sama-sama ada di area Stoneridge lagi. Apakah terjadi yang kedua kali EVOS tusun di tangan tim Eko atau bahkan sebaliknya? Dan gue rasa EVOS emang kayak nggak mau memberikan diri mereka yang kedua kali ke tangan-tangan Eko Bril. Dan kali ini juga di area Common Post Blue Zone satu orang udah berhasil dapatkan Riva dengan penggunaan senjata Car Z-nya yang benar-benar on point, tepat, berhasil menemukan Ayes di area depan sana. Nggak ada backup yang cukup bagus daripada teman-teman. Dan juga di sisi lain rupanya Dewa didapatkan oleh Topek, masih ke pick off. New kill leader dapatkan 1 poin kill pertama kali ini di tangan DG. Oke, pagi-pagi DG sudah mendapatkan pundi-pundi poin kill, yang mana ini harusnya menjadi awal mula yang baik buat teman-teman tim DG yang tadi kita sempat lihat mereka dapetin Buya tapi harus tusun di kemudian harinya. Dan kita lihat kali ini dari Dewa United yang harus kehilangan satu player itu Rain, bahkan Bums pun sudah mulai langsung dijatuhkan. Rans menyusul, tersisa Ubed saja seorang diri. Ini bakal sulit banget. Kenapa kita bisa bilang sulit? Karena balik lagi tadi dari Dewa United pun kekurangan resource, sedangkan dari UNB dengan resource yang nggak terlalu banyak juga sebenarnya, tapi sedikit lebih unggul lah ya dari Dewa United. Dan tadi secara posisi juga gue lihat Dewa United agak cukup terpisah jauh satu sama lain, maka dari itu dengan sangat cepat ditumbangkan satu persatu. Tapi ternyata kita beralih lagi EVOS Immortal, dimana aduh sayang sekali dua playernya harus terculik di awal mula permainan, dimana Rasya dan Zack yang menjadi target dari musuhnya menyisakan Arul dan juga Mans. Apakah kan dihidupkan terlebih dahulu, tapi wow Ya, oh yang dapet Eko. gua lihat Jaja tadi ketemunya sama Eko ya, EVOS betul Immortal. banget. Oh, Dewa langsung dieliminasi di tangan fan. Lepas dari UNB didapatin sama Void. Dan juga dari Iko. Itu emang sama-sama drop point mereka dengan EVOS ya. Mirip ya, tadi kalah hari juga loh ketemunya. Betul banget. Dan juga ibaratnya kalah 2 kali EVOS. Hanya berbedanya EVOS itu memencar 2 pemainnya lagi yang tersisa, nggak mau ngambil resiko karena kalau dipaksain itu bisa aja memberikan satu angin buruk lagi bagi EVOS. Dan terpuruk banget karena malam hari ini EVOS emang bener-bener down banget menurut gua. Perform mereka belum terlalu ciamik banget. Dan kalau di sisi lain kita lihat dari POV kita antara Zoom dengan DG, ini emang lagi panas-panas dingin ya. 1 orang sekarat, Andriknya sekarat, gak ada medkit sama sekali. Dari Zoom masih ada 3 orang tersisa dan udah mulai dekat banget. Itu dia hand cannon gunnya hampir mengenai 1 orang, udah mulai terjatuh. Dan Andrik anehnya di situ dia nggak notice kalau sudah ada ledakan yang udah memberikan satu distraksi ke arahnya. Begitu pula juga dengan Lukman yang memang betul-betul udah terkuras setengah SP. Dari belakang Chester ingin bergerak maju dengan senjatanya, tetapi Putra masih ada backup yang bagus. Otang udah ada di atas tower dan enak banget untuk natakin musuhnya. Iya, enak banget buat natakin musuhnya. Sedikit demi sedikit Otang mendekat. Nah itu dia, jalan pelan-pelan Otang coba cari momen. Karena kalau kita putar 15 masih ada lumayan jauh juga dari teman-temannya. Jadi kalau misalnya Otang nih buru-buru mungkin akan ya bisa aja kemungkinannya dia bisa ratain, atau mungkin nanti bakalan jadi kebalikannya dan ini akan jadi malapetaka nanti buat teman-teman dari tim Zoom. Tapi berhasil menghidupkan 1 player lagi dari tim DG, ini membuat teman-teman dari Zoom harus sedikit berhati-hati lagi tentunya. Kenapa? Karena mereka secara manpower kekurangan 1 orang ya dibanding DG yang baru aja ngehidupin temannya lagi. Tapi kita masih belum tahu di mana Putra pun tidak melakukan pergerakan untuk mendekat ke arah teman-teman dari tim DG, karena gue rasa ini Putra cuma mau backup aja kan. Kita itu dengan baretanya udah dia pegang, dia hanya untuk memantau aja nih Lukman sama Otang yang maju, nanti dibuka dulu jalannya kayak gimana kira-kira kelanjutannya. Tapi kita beralih teman-teman dari UNB, di mana tersisa 2 player aja dan Topek dan Kibo tadi duanya sudah langsung dipulangkan, belum dihidupin lagi tapi ternyata Surya. Iya betul banget, dibunuh sama Dewa dan Dewanya pun dibunuh sama Void. Berperang di early itu emang mengandung riskan banget gitu ya kan, karena resiko kita itu cuma 2 yang bukan resiko sih, pilihan lebih tepatnya. Pilihan kita cuma 2, kita bertahan dan berhasil dapatin 4 poin atau kita itu ditumbangkan. Tapi ini kita lihat dari UNB itu udah memasukkan pemain barunya yaitu si Kibo, udah menggantikan Smiley. Dan terbukti kali ini Kibonya masih bertahan dengan 2 poin eliminasi bahkan. Untuk tim UNB seenggaknya ini memberikan impact yang masih bagus banget untuk early-nya di round kelima kali ini. Kalau kita lihat juga pergerakan dari 2 tim antara Naked dengan Zoom itu kayak
mereka nggak jauh-jauh banget, malah lebih objektif. Kita ya udah ya kita saling tubruk-tubrukan aja dah, biar kelihatan mekanik kita tuh siapa yang paling bagus. Yes, betul banget. Tapi kita beralih lagi nih, pertarungan yang dari tadi belum selesai ternyata antara DG dan juga Zoom, dan bahkan satu player dari tim DG itu Chastar berhasil dijatuhkan. Udah banyak respon gol yang cukup baik, tapi kita lihat Made JV juga memutar ke arah belakang, berhasil bahkan satu player dari tim Zoom masih coba dicari celahnya, ternyata Made terlalu lama menunggu di dalam rumah, akhirnya berhasil ditumbangkan begitu saja. Menyisakan seorang Andrio kali ini yang memberikan satu tembakan demi tembakan lainnya menggunakan VSS. Coba untuk bergerak sedikit lebih dekat. Riva masih bisa nggak ya diselamatin? Tapi kalau menurut gue agak sedikit sulit, karena secara posisi kita lihat teman-teman dari tim Zoom masih berada di sekitaran Riva. Ini tapi Riva yang kena kayak gini harusnya bisa ngasih info dong ke arah seorang Andrio, tapi ternyata langsung dipulangkan begitu saja, misalkan Andrio seorang diri, dan ini akan sulit. Ternyata EVOS Immortal pun sudah berhasil menghidupkan teman-temannya kembali dan akan membalaskan dendamnya gue rasa terhadap Eko Briel. Dimana kita lihat udah ada satu delay yang dilakukan oleh teman-teman dari tim EVOS Immortal, bergerak sedikit lebih maju lagi ini ke arah depan. Satu player dari tim Eko Briel sudah berhasil ditumbangkan, dari Arul juga menggunakan alok yang berhasil maju dan dengan sangat cepat memulangkan Eko Briel, dibalas secara kontan. Wow, kontan tanpa cicil-cicil ya kalau kita lihat ya. Di awal EVOS diculik 2. Mulai ketika dapetin resource yang cukup bagus, Eko Brilnya pun tumbang di tangan EVOS ya. Emang kayak bener-bener susah gitu. EVOS kalau mau nge-clutch kayaknya emang seharusnya dia tuh punya resource senjata yang cukup memadai, nggak memadai banget lah, cukup aja, seenggaknya ada jarak dekat, jarak jauh gitu ya kan. Baru mereka bisa memaksimalkan ketika mereka war. Beda halnya ketika di early. Contoh di awal hampir aja EVOS ini terculik yang kedua kali di tangan Eko. Seandainya mereka itu nggak memisahkan 2 orang lagi antara Arul dengan juga Mars, itu bisa menjadi malapetaka banget buat mereka. Untungnya mereka tuh kayak membagi banget dan udah mulai notice ini kayaknya kita nggak bagus banget untuk melakukan pergerakan di area Stone Ridge, karena bisa aja kita keculik lagi sama Eko Bril. Dan nyatanya emang benar predik itu mereka terapin, serta juga Jujun ditarik keluar masuknya Arul. Yes, betul sekali, dan Arul baru masuk langsung menyumbangkan 2 poin kill untuk EVOS Immortal dan masih bisa untuk bertahan dengan 4 player yang ada. Kali ini EVOS Immortal mungkin akan memberikan satu permainan yang cukup beda, tapi lagi-lagi Alok sudah diaktifkan oleh seorang Arul, langsung melakukan satu upaya ras dan Zoom Esports ternyata dalam nasib yang kurang baik harus pulang di posisi ke-10 bertemu dengan EVOS Immortal, dan 5 poin eliminasi kali ini sudah diamankan oleh EVOS Immortal. Tapi Azuri, kita berpindah poin 69 kali ini akan bertemu dengan RRQ yang tadi kita sempat bilang mereka lagi konsisten banget nih hari ini. Apakah ini akan menjadi akhir konsisten mereka ataukah sebaliknya akan terus konsisten? Bahkan dari seorang Ruli tidak memberi ampun sedikit pun, no mercy untuk teman-teman dari RRQ Kazu, ditembak terus-terusan, nggak dikasih nafas sedikit pun. Gila ini benar-benar Azuri. Ya, mereka masih mencari celah dari poin 69, gak mau gegabah juga. Dia udah notice 2 dan kalau gua lihat, dan ini menurut gua ya, ketika player sekarang notice ada satu orang di depan, mereka nggak langsung ngeras, karena bisa aja satu orang tersebut itu kayak pancingan bahwa ada temannya lagi dari belakang. Dan kalau gua lihat Razor kali ini pemain baru dari RRQ Kazu udah mendapatkan MVP ya pada malam hari ini dengan 5 kill serta 2056 damage serta akurasi shootnya sekitar 7,69%. Ini cukup bagus, apalagi RRQ yang bisa dibilang grafiknya lagi cukup bagus pada malam hari ini, walaupun ya posisi untuk sementara ini nggak terlalu enak karena dia udah ditatakin, apalagi di bawah itu sang kapten. Entah kenapa sang kapten dulu yang diincar, tapi si Jarsang Predatornya berhasil memberikan tekanan ke arah depan, walaupun Jarsnya itu udah berhasil mengeliminasi dan juga Legalot pun dihidupkan kembali. My god, baru coba untuk mundur menggunakan grapple hook, langsung di pick off oleh Jars. Jars emang bener-bener predator sih kayaknya. Predator banget ya dari seorang Jars, ya, sesuai dengan sebutan dia ya, predator. Tapi kalau lu hari ini tuh semua predator tiap round itu killnya banyak-banyak semua. Nggak cuma kayak 4 atau 5 tapi bahkan 8, 9 banyak banget gitu kan. Tapi kita lihat kali ini di mana minimapnya sudah mulai terlihat. Ada beberapa tim yang masih di luar, itu poin 69 ya, yang harus bersinggungan lagi dengan RRQ Kazu. Tembakan demi tembakan sudah dibuka. Legalot yang sudah join lagi sama teman-temannya kali ini ingin coba membalaskan dendamnya terhadap poin 69. Bahkan Razor sayang sekali berhasil dijatuhkan di sana. Sempat buat di revive harusnya, dan bakal end langsung saja satu player yang ada di belakang, tapi Ruli dengan sangat cepat dihidupkan kembali oleh teman-teman dari poin 69 ya. Tapi Legalot yang hadir kembali bersama teman-temannya harus reset ulang karena ya balik lagi ketinggalan resource sedikit aja
aja, tapi untungnya udah punya senjata juga. Jadi yes, akan langsung saja RRQ Kazu reset lagi dengan 4 player ya. Apakah mereka akan bisa melanjutkan konsistensi mereka hari ini dan triple kill bakal dapat oleh seorang Jars. Impact yang sangat luar biasa terasa banget ya dari Jars untuk teman-teman dari RRQ Kazu. Ini Dajars emang bener-bener kayak malam ini tuh beringas banget. Wow. Terlihat Brody 69 dan udah menggeser MBR Epsilon di peringkat pertama. Bahkan MBR kalau kita lihat itu masih sekitar 59. 59. Jauh banget. RRQ Kazu yang emang kita lihat dengan konsistensinya, killnya juga udah nggak main-main, udah mulai banyak dengan masuknya Jars memberikan impact yang cukup besar dan positif banget. Bahkan di round kali ini membuka kill dengan 3 untuk dirinya sendiri. Wow, Benar banget, 3 ya. kill ya dibuka oleh seorang Jars kali ini untuk di round kelima tentunya. Tapi gue lihat kali ini juga dari First Rider kita nggak bisa anggap remeh. First Rider sehari ini mainnya bener-bener garang banget bisa gue bilang. Bahkan tadi aja mereka bisa dapetin kill yang cukup banyak ketika mereka berhasil untuk meluluh lantakan beberapa tim gitu kan. Dan kita lihat kali ini dari First Riders dengan resource yang gue bilang ya nggak begitu banyak, tapi cukup lah ya. Dari mulai medkit yang ada 3 dimiliki oleh seorang Uai, mungkin harus sedikit berhati-hati aja, tapi mereka sudah mulai aware terhadap keberadaan dari teman-teman CSGO Boba yang gue rasa udah tersadari oleh mereka ya. Bahkan dari CSGO Boba pun ini nggak melakukan pergerakan yang ceroboh, walaupun sebenarnya zona akan bergerak sebentar lagi, tapi tenang aja, zonanya masih zona kedua kok, bisa santuy-santuy dulu. Iya betul, karena damage zona kedua juga ya ibaratnya hanya menggigit sekitar 2 HP doang, tapi mereka ada di dalam danger zone men. Yang emang kita ketahui danger zone itu bukan mitos, dan syukurnya dari SAS ini tuh aman dan gak sedikit pun terkena yang namanya zona. Dan kalau kita lihat dari minimap ya, di sisi sebelah kiri itu ada Ruli yang emang kayaknya tryhard banget lagi cari koin untuk menghidupkan teman ya, karena Drian tadi sempat untuk menghidupkan si Ruli, tapi nyatanya si Drian itu keculik sama si Jars. Dan kalau gue lihat dari pergerakan kali ini juga RRQ itu emang lebih menyusur ke pinggiran circle dan menuju area Santa Catarina, di mana Santa Catarina itu ketika dia memaksakan masuk itu Santa Catarina sebelum ke areanya kapal itu, kalau nggak salah di sana itu ada area turunan. Dan area turunan itu sangat mengandung riskan, apalagi dari Rans ya. Rans juga posisinya untuk segi rotasi dari round sebelumnya atau dari day sebelumnya, mereka pasti ketika zona kedua dan ketika mereka udah stay alone di area Santa Catarina, lagi-lagi ini terjadi. Yang berbeda kali ini adalah RRQ Kazu yang emang dari segi rotasi RRQ Kazu itu kayak belum tepat banget untuk rotasinya, dan kali ini mereka ada lewat sisi sebelah kiri bakal masuk ke pertahanan dari teman-teman Rans Esport itu sendiri, Juli. Oke, tapi kalau tadi kita lihat dari teman-teman RRQ Kazu coba gerak ke arah Santa Catarina, benar banget ada turunan, tapi itu bisa dimanfaatkan juga sama mereka, patahan untuk menjadi satu fortingan juga untuk mereka ya. Tapi kita masih belum tahu bakalan lewat ke situ kah atau memutar lebih jauh lagi, karena ya ini kan masih zona ketiga juga, sebenarnya masih bisa ditelan ya, tapi ya sayang kalau ditelan. Namun kita lihat First Rider Storm kayaknya tadi sudah mulai menyadari adanya pergerakan yang mencurigakan dari EVOS Immortal, namun dilepaskan begitu saja karena ternyata udah cukup jauh juga jaraknya, jadi terlalu wasting time juga kalau mereka buang-buang waktu untuk terus terlalu fokus sama EVOS Immortal. Karena kalau kita dengar sebentar lagi zona akan bergerak lagi, mengerucut lagi, dan ini harusnya menjadi momen untuk beberapa tim yang tadinya aman di dalam circle kali ini untuk bergerak lagi agar semakin aman lagi. Tapi gue rasa sih ini dari tim-tim ini ya, EVOS Immortal, First Rider, Rans, dan juga CSGO Boba masih cukup aman sejauh ini. Mereka tinggal nunggu zonanya benar-benar deket aja kali ya untuk rotasi. Betul banget untuk melakukan rotasi, tetapi biasanya ketika kita udah stay along di dalam zona seperti ini, kita harus siap siaga untuk menyambut kedatangan tamu. Seperti contohnya EVOS kali ini, dia udah siap banget dan siaga banget ke arah depan, karena dia bakal disehelo sama Rans yang ingin bergerak masuk dari area Santa Catarina, mengamankan kompon mereka, mengamankan atau diamankan. Kali ini juga udah mempick up satu orang, Arul kali ini baru dimainkan di dalam round pertama, dan round kelima udah memberikan satu impact cukup bagus. Arul darah cukup sekarat kali ini bergerak ke garda terdepan dengan senjatanya MG7 harus pun tumbang kali ini. Rahasia dengan snapshooter penggunaan AWP-nya masuk satu di max, yang tim distract 2 peluru SGPC pun tumbang. Hati-hati Rahasia ada gerak masuk, responnya bener-bener cepat kali ini. Sang Wonderkid mencoba untuk menggunakan tapping lagi dengan sniper treatment, mencoba untuk mengending, tetapi kita lihat juga Isko-nya pun tumbang. Ada satu player tersisa di belakang sana, dan lebih tepatnya Circle udah bakal sakit banget bergerak maju dari seorang Iki menggunakan satu healer, tetapi bakal di ending dulu seorang Arulnya, dan juga Mans ditembak-tembak lagi dengan my
dekat. Range-nya pun rata dan sulit untuk bergeming di tangan EVOS Immortal. Yes, benar banget. Tadi peran yang cukup bagus dari seorang Rasyah bisa kita lihat dengan AWM-nya berkali-kali. Dan itu yang paling luar biasa tadi pas dia lagi coba nge-scope ke depan, ada granat yang kelihatan, respon golnya benar-benar cepat banget dari seorang Rasyah. Dan akhirnya bisa untuk memulangkan teman-teman dari tim Rans Esports ya. Tapi kita move lagi ke teman-teman RRQ Kazu yang yes, bisa kita bilang RRQ Kazu itu hari ini konsisten karena mereka mainnya nggak terlalu buru-buru, nggak terlalu aman juga, tapi mereka melihat peluang. Jadi kalau kata mereka ini peluangnya bisa, ya udah mereka ladenin, tapi kalau enggak mereka enggak terlalu buru-buru juga. Tadi kalau nggak salah Azuri yang bilang ini RRQ ini bagus banget, mereka nggak greedy. Dan yes, kita lihat kali ini Bocil ternyata parkir di tempat yang salah, dimana dia bisa untuk menumbangkan satu player dari tim RRQ. Tapi hati-hati, ada 3 player lainnya yang siap untuk melahap dirimu. Hey Bocil, kematian di tengah teman-teman dari RRQ Kazu yang kali ini Razor coba untuk dengan sangat cepat merevive teman-temannya. Ada Legalat dan juga Jars yang tadi berhasil dijatuhkan, tapi itu dia Bocil, kamu turun di tempat yang salah. Dan oh my god, EVOS Immortal harus posisi ke-6 juga. Nggak tahu kayak gimana pertarungannya terjadi, tapi tiba-tiba hilang aja gitu. Tapi kita berlari terlebih dahulu, di mana DG Esports, Made Jeffy coba untuk memantau ke arah depan. Tembakan demi tembakan dari segala arah sudah mulai berjatuhan di pertahanan mereka. First Rider Storms menjadi next target untuk seorang Andrio. Bakal terus di-spam, di-spray terus-terusan, bakal tidak ada ampun dari seorang Andrio. 2 player, satu demi satu ditumbangkan begitu saja. Dan bahkan langsung dipulangkan satu squad, yaitu First Rider Storm ke arah lobby Azuri. Yes, betul banget dengan penggunaan sniper dari seorang Made JV. Terlebih lagi di sana ada satu scaler yang udah diaktifkan sehingga First Rider Storm dengan cepat banget diamankan oleh Super DG. Terlebih lagi kali ini gue lihat dari RRQ yang emang bertahan, apalagi zona berada di daerah mereka. Open field zona berikutnya memberikan satu ancaman bagi teman-teman MBR yang berada di luar zona, serta juga UNB. Dari MBR dipaksa untuk memikirkan gimana caranya masuk dengan aman, apalagi vehicle yang udah mereka miliki itu bakalan berapi-api banget, agak sedikit meledak. Ini membahayakan banget pergerakan bagi teman-teman dari MBR, dan emang kayaknya bakal bener dari Super DG bakal memberikan tekanan, tetapi dari UNB ingin bergerak maju, berhasil masuk ke dalam jantung pertahanan daripada Super DG, tetapi topeknya pun tumbang dari sebelah kiri. Ada tembakan dari Pac-Man yang emang benar-benar mendister dari arah depan juga udah terjatuh. Kibonya pun tumbang, topeknya pun di-ending gitu aja. Sensei terbackup dari belakang juga. Kali ini backstep yang cukup bagus digunakan oleh teman-teman RRQ, menghancurkan 1 gol lagi di depan sana. Ada granatnya, 2 orang Legalat dan Razor pun harus tumbang. Pac-Man dari belakang, apakah masih bisa menggunakan grip look-nya dengan tepat? UNB pun tumbang, dipulangkan di posisi keempat kali ini Juli. Wah, Sensei nice try bro. Satu granat yang at least bisa mendelay pergerakan musuhnya, tapi granat dari seorang Jars pun dapat memulangkan seorang Aidans. Granat kedua coba dilempar tapi memantul ke arah luar dan belum mengenai siapapun. Ada juga satu granat lagi yang connect tadi ke arah seorang Chester. Gua rasa terkena splash damage aja, tapi kita lihat juga wah granat demi granat dari seorang Jars berhasil memberikan high pressure terhadap teman MBR di mana DG Esports kali ini berhasil ditumbangkan begitu dengan MBR. And this is it. Booyah untuk teman-teman dari RRQ.